Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan saya Ibu Selvina SPD. Baiklah adik-adik, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Nah, pada video kita kali ini, kita masuk pada bab 12 dengan tema mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Nah, dalam Islam akan menjadi sebuah ibadah ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, serta memperhatikan halal atau haram dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara menentukan makanan itu halal atau haram, dan bolehkah kita mengonsumsi makanan atau minuman yang haram dalam kondisi tertentu? Nah, kita akan membahas pada video pembelajaran kali ini. Islam merupakan agama yang sempurna. Bahkan Islam mengatur urusan makanan dan minuman. Nah, tujuannya yaitu agar menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Nah, seperti yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu mimma razaqakumullah halalan wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sudah jelaskan bahwa kita diperintahkan makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, halal adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan dan syariat Islam, dan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, makanan yang dinyatakan halal ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal dari segi cara pengolahannya. Nah, makanan yang dinyatakan halal apabila memenuhi 3 syarat tersebut. Jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama, dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. 3. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. 4. Minuman yang tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Kemudian makanan dan minuman akan dinyatakan haram jika memenuhi salah satu unsur berikut ini. Yang pertama, haram dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. Yang kedua, haram dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, dari segi cara pengolahannya. Jadi, makanan dan minuman dapat dinyatakan haram ketika memenuhi salah satu unsur tersebut. Tidak perlu menunggu ketiganya terpenuhi. Adapun jenis-jenis makanan dan minuman haram, yaitu yang pertama,
Semua makanan yang dinyatakan haram dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 apa saja? Yaitu bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas yang terkecuali yang sempat disembelih, kemudian yang disembelih untuk berhala. Nah, itulah yang dinyatakan haram. Kemudian semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat. Kemudian yang ketiga, makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'its. Yang keempat, makanan yang didapat dengan cara batil, seperti hasil curian, judi, merampok, menipu, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, minuman yang memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, minuman dari hal yang najis atau benda terkena najis, seperti minuman yang tercampur dengan air kencing. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita mengonsumsi makanan yang haram dalam kondisi tertentu, seperti tersesat di dalam hutan, kemudian dalam keadaan sakit sehingga kita memerlukan obat-obatan tertentu. Misalnya dalam kondisi tersesat di hutan dan bekal makanan kita habis. Nah, dalil ini bisa kita jadikan rujukan, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ingat ya, dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas. Dan ketika kita dalam kondisi sakit dan butuh obat. Dalam kitab Sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan mengenai khamar yang digunakan sebagai obat, beliau pun bersabda, khamar adalah penyakit, dia bukan obat. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram. Yuk, mari kita konsumsi yang halal, karena akan membuat badan kita menjadi sehat dan kuat, dan ibadah kita menjadi lancar. Ingat ya, hindari yang haram, karena pasti akan merusak tubuh kita dan Allah pun tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Baiklah, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.